Assalamualaikum, halo guys, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Argo Septia, dan rekan kelompok saya ada Bayu Pramadani, Dandi Erza Farandi, Hasbi, Friska Ramadhani, dan Fikram. Nah, kali ini kelompok saya akan membahas tentang responnya bangsa-bangsa asing terhadap kemerdekaan Indonesia. Iya, sebelum itu kita akan membahas pengertian de facto dan de jure. Mari simak pembahasannya. De facto adalah bentuk pengakuan suatu negara terhadap negara lain yang sudah memenuhi syarat-syarat sebagai suatu negara. Sementara de jure adalah pengakuan yang dinyatakan secara resmi oleh negara lain berdasarkan hukum internasional. De facto dan de jure merupakan dua istilah yang erat kaitannya dengan pengakuan kemerdekaan suatu negara. De facto adalah bentuk pengakuan suatu negara terhadap negara lain yang sudah memenuhi syarat-syarat sebagai suatu negara, seperti adanya wilayah, rakyat, dan pemerintahan. Sementara de jure adalah pengakuan yang dinyatakan secara resmi oleh negara lain berdasarkan hukum internasional tentang keberadaan negara baru. Perbedaan antara pengakuan de facto dan de jure dapat dilihat dari bentuk pengakuannya. De facto adalah ungkapan dalam bahasa Latin yang berarti, pada kenyataannya, fakta, atau pada praktiknya. Sedangkan de jure, yang juga merupakan ungkapan dalam bahasa Latin, memiliki arti berdasarkan hukum atau menurut hukum. Dengan kata lain, pengakuan de facto tidak memiliki landasan hukum yang tertulis, melainkan berdasarkan dari fakta yang ada. Berkebalikan dengan de jure, yang memiliki landasan hukum tertulis seperti dokumen dari negara lain dengan segala akibatnya. Pengakuan ini juga dapat diartikan sebagai pengakuan resmi dengan hukum internasional. Dengan demikian, de facto adalah bentuk pengakuan suatu negara terhadap negara lain yang sudah memenuhi syarat-syarat sebagai suatu negara. Sementara de jure adalah pengakuan yang dinyatakan secara resmi oleh negara lain berdasarkan hukum internasional. Pada tanggal 22 Maret tahun 1946, Mesir mengakui bahwa Indonesia sudah merdeka secara de facto. Ini diikuti negara lain yaitu India, Australia, Suriah, Libanon, Arab Saudi, Yaman, Palestina, Vatikan, dan Belanda. Tiga bangsa yang menyetujui Indonesia merdeka. 1. Mesir. Mesir merupakan negara pertama yang memberikan pengakuan kedaulatan terhadap Indonesia. Negara yang terkenal dengan piramida dan Sphinx tersebut mengakui kedaulatan Indonesia pada tanggal 22 Maret tahun 1946. Hingga tahun 2018, Indonesia telah menjalani hubungan diplomatik dengan Mesir selama 71 tahun. Hubungan kerjasama antara kedua negara ini terus ditingkatkan sampai saat ini. 2. Yaman. Salah satu negara anggota Liga Arab lainnya yang mengakui kedaulatan Indonesia adalah Yaman. Pengakuan terhadap kemerdekaan Indonesia diberikan pada tanggal 3 Mei tahun 1948. Hingga saat ini, persahabatan kedua negara telah berlangsung selama 70 tahun. Hubungan diplomatik antara Indonesia dan Yaman terus ditingkatkan, baik dalam bidang politik, ekonomi, hingga sosial dan budaya. 3. Arab Saudi. Sejak memberikan pengakuan kedaulatan kepada Indonesia, Arab Saudi terus mempertahankan hubungannya dengan Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat dari kunjungan Raja Salman ke Indonesia pada tahun 2017 lalu. Sejatinya, hubungan diplomatik antara Arab Saudi dan Indonesia secara resmi dimulai pada tanggal 1 Mei tahun 1950. Beberapa hubungan kedua negara ini yang paling tampak adalah adanya kesempatan kerja bagi tenaga kerja Indonesia, TKI, di Arab Saudi dan kerjasama di bidang haji. Tiga bangsa yang menolak Indonesia merdeka. 1. Belanda. Alasan Belanda tidak mengakui kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus tahun 1945. Belanda tidak ingin kehilangan aset di Indonesia. Belanda merasa masih berhak atas Indonesia. Pelanggaran HAM. Alasan lain mengapa Belanda tidak mau mengakui kemerdekaan Indonesia terjadi pada tanggal 17 Agustus tahun 1945 adalah karena mereka bisa dituntut atas pelanggaran hak asasi manusia, HAM. 2. Jepang. Alasan Belanda tidak mengakui kemerdekaan Indonesia karena Jepang ingin menjajah negara Indonesia,
dengan cara menarik simpati bangsa Indonesia dengan menjanjikan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Pada tanggal 15 Agustus tahun 1945, Jepang memutuskan untuk menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Jepang yang saat itu sedang menduduki Indonesia secara tidak langsung membuat status pemerintahan Indonesia menjadi kosong dari pendudukan negara lain. Melihat kondisi ini, para pejuang Indonesia ingin segera mengumandangkan berita proklamasi kemerdekaan Indonesia. Akan tetapi, Jepang melarang pembacaan berita proklamasi, karena Jepang memiliki kewajiban untuk menjaga status quo Indonesia seperti yang disepakati dengan sekutu. Jepang melarang pembacaan teks proklamasi. Berita menyerahnya Jepang terhadap sekutu merupakan sebuah kabar baik untuk pihak Indonesia. Setelah mendengar kabar tersebut, Soekarno-Hatta segera diminta oleh para golongan muda, seperti Sultan Syahrir untuk mengumumkan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Namun, tindakan ini dilarang oleh Jepang. Hal tersebut dibuktikan dengan penolakan Mayor Jenderal Nishimura yang melarang Soekarno-Hatta melaksanakan sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, PPKI. Indonesia dilarang untuk membacakan teks proklamasi karena Jepang masih berkewajiban untuk menjaga status quo yang telah disepakati dengan sekutu. 3. Monaco. Monaco sempat tak mau menerima dan mengakui kemerdekaan Indonesia. Alasannya, bendera Indonesia sama persis dengan bendera negeri mereka. Kala itu Monaco meminta Indonesia untuk mengubah warna bendera, yang artinya mengubah bendera Indonesia. Monaco bahkan punya klaim kalau bendera mereka yang berwarna merah putih persis seperti Indonesia merupakan salah satu bendera tertua di dunia. Jauh sebelum Indonesia merdeka, sebenarnya ada perbedaan antara bendera Indonesia dan Monaco, meski sudah membentuk kesepakatan. Namun kenyataannya ada hal yang membedakan antara bendera Indonesia dan Monaco. Salah satunya dari dimensi bendera merah putih yang dimiliki masing-masing negara. Perbandingan panjang dan lebar antara merah dan putih pada bendera Indonesia yaitu 2:3. Sedangkan untuk Monaco memiliki proporsi panjang dan lebarnya 4:5. Selain itu spot warna merah kedua negara juga berbeda. Perbedaan spot warna ini harus diterapkan pada warna bendera kedua negara secara digital. Hal ini dibagi dengan penggunakan warna pada Pantone Matching System, PMS, dan CMYK Process, cyan, magenta, yellow, dan black L. Itu saja penjelasan dari kami tentang responnya bangsa-bangsa asing terhadap kemerdekaan Indonesia.